Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Rizky Hawadi. Terkait sengketa lahan yang terjadi antara pihak PT Kereta Api Indonesia dengan Basco Grand Mall dan Basco Hotel di Kota Padang, Sumatera Barat. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon meminta para pihak untuk dapat menyelesaikan dengan baik, mengingat eksekusi yang dipaksakan menyebabkan sekitar 2.000 orang pekerja menjadi pengangguran. Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Fadlizon menilai, langkah Kapolda Sumbar Irjen Pol Fahrizal bersama Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim yang meminta PLN menyambungkan kembali aliran listrik ke Basco Grand Mall dan Basco Hotel sebagai langkah yang tepat. Karena dua unit usaha tersebut menjadi hajat hidup ribuan orang. Fadlizon pun meminta sengketa tanah yang terjadi antara PT Kereta Api Indonesia dengan Basco Grand Mall dan Basco Hotel dapat diselesaikan dengan baik, jangan sampai sengketa ini menyebabkan kerugian bagi pengusaha lokal yang mempekerjakan banyak orang. Ini kan masalah hajat hidup orang ya, dan ini juga mall, saya kira hotel juga banyak orang yang bergantung usahanya di sini. Jangan mematikan usaha, jangan mematikan pekerjaan gitu. Jadi sebaiknya PLN ini segera menghidupkan dan memberikan akses listrik ke sini. Fadlizon juga meminta pihak PT KAI untuk menunda eksekusi sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Fadlizon berharap pemerintah berbuat adil kepada semua pengusaha tanpa pilih kasih. Berkaca dari kasus reklamasi yang juga tidak pernah dieksekusi, ia pun meminta pemerintah tidak langsung melakukan eksekusi jika status hukumnya belum jelas. Kenapa ini bisa terjadi dengan mudah kepada mal-mal yang dimiliki oleh orang secara independen. Tetapi kalau kita lihat di kota-kota lain di Jakarta, reklamasi aja seenaknya itu membangun kemudian tidak diapa-apakan sampai sekarang. Jadi kita merasakan ada ketidakadilan. Dan ketidakadilan ini menurut saya ketidakadilan perlakuan. Ya. Ini tentu saja bisa memicu persoalan-persoalan berikutnya. Ini masalah pasti bisa diselesaikan kalau misalnya ada didudukkan dan diperlakukan semuanya dengan adil. Nurbani Yusuf dari Hotel Basco di Kota Padang, Sumatera Barat, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI menilai mutu pendidikan tinggi berstandar nasional masih jauh dari apa yang diharapkan. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas perguruan tinggi baik dari aspek sarana dan prasarana, sumber daya manusianya, serta kualitas kurikulumnya. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bali baru-baru ini, tim Panitia Kerja Evaluasi Pendidikan Tinggi Komisi 10 DPR RI menggelar pertemuan dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta seprovinsi Bali. Ketua Kopertis Wilayah 8 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT dan pejabat eselon 1 Kemenristek-Dikti, Ketua Komisi 10 DPR RI Joko Ujianto mengatakan, mutu pendidikan tinggi berstandar nasional ternyata masih jauh apa yang diharapkan. Terutama sarana dan prasarananya yang belum memadai dan masih kurangnya dosen dan faktor kurikulum. Joko Ujianto menambahkan, pemerintah perlu membuat standar pendidikan vokasi karena sampai saat ini pendidikan vokasi ini tidak ada standarnya. Seharusnya lulusan program pendidikan vokasi seperti Politeknik siap pakai dan siap kerja. Yang menarik adalah dari pertemuan ini banyak sekali terutama di pendidikan politeknik ya. Itu perlu sekali diadakan satu menghidupkan kembali kayak center pendidikan vokasi ya. Karena sekarang pendidikan vokasi itu tidak ada standarnya. Mestinya diharapkan orang yang lulus dari pendidikan vokasi itu orang yang siap pakai ya. Tetapi sekarang dibalik karena tidak ada dana di dalam rangka riset atau dalam rangka untuk pengembangan inovasi itu ya, sehingga tidak ada bedanya dengan universitas, hanya berteori saja. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan, untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi, pemerintah dalam hal ini Kemenristek-Dikti bisa memberikan peluang kepada perguruan tinggi asing untuk kerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kerjasama dengan perguruan tinggi asing tentu harus dengan batas-batas dan syarat-syarat tertentu. Boleh mereka datang, tapi juga bagaimana ini berkembang, tidak mematikan, yaitu dengan cara kerjasama. Sementara nampaknya pemerintah, dalam hal ini Kemenristek-Dikti, memberikan peluang kepada perguruan tinggi asing untuk kerjasama dengan perguruan tinggi negeri. Nah, tadi kita dengar bahwa perguruan tinggi swasta juga harus diperhatikan.
yang akan mendapatkan ancaman di samping peluang itu adalah bukan hanya perguruan tinggi negeri, tapi perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta banyak yang berprestasi juga. Dari Provinsi Bali, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI menilai rancangan Undang-Undang Hukum Adat merupakan salah satu upaya DPR RI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Dalam rangka melakukan sosialisasi dan meminta masukan program legislasi nasional 2018, Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Nusa Tenggara Timur baru-baru ini. Dalam kunjungan tersebut, anggota Badan Legislasi DPR RI Muhammad Iqbal menjelaskan salah satu rancangan undang-undang yang masuk dalam Prolegnas 2018 yaitu rancangan Undang-Undang Hukum Adat. Rancangan Undang-Undang Hukum Adat merupakan salah satu upaya DPR RI dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, mengingat banyak tanah wilayah dan aturan adat yang kerap berbenturan jika ingin membangun infrastruktur. Iqbal pun mengharapkan agar rancangan Undang-Undang Hukum Adat dapat bersinergi dengan rancangan Undang-Undang Pertanahan sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Di dalam rancangan undang-undang itu diatur sedemikian rupa, yaitu merupakan yang pertama hak dan kewajiban bagi masyarakat adat itu sendiri, kemudian juga kewajiban dari pemerintah. Artinya kita berharap jika rancangan undang-undang adat dan hukum adat ini menjadi undang-undang, maka ini bisa saling mendorong untuk kemajuan suatu daerah. Itu harapan kita. Anggota Badan Legislasi DPR RI EM Marhamah mengatakan, rancangan Undang-Undang Hukum Adat akan mengatur ganti rugi baik tanah ulayat maupun tanah adat baik pergantian melalui tanah maupun kesepakatan kedua belah pihak, sehingga upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dapat tercipta sesuai harapan. Nah, ini juga karena permasalahan terkait adat itu, kita tidak hanya mengakui komunitasnya, tetapi yang jadi ada entitas dari masyarakat adat itu, yaitu terkait hukum ya yang berlaku yang sudah diikuti selama bertahun-tahun oleh masyarakat tersebut. Nah, itu yang sering sekali mungkin bersinggungan ketika pemerintahan pusat punya kepentingan misalkan membangun jalan, tapi karena bersinggungan dengan tanah wilayah atau tanah adat sehingga dia dari lebar menjadi menyempit. Nah, itu. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.